Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, kita masuk di minggu kelima tahun 2026 dan minggu pertama di bulan Februari. Ya, hanya bisa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan kalau hari ini bisa ada. Ya, baik. Kita masih dalam seri pengajaran tentang kitab Roma. Kita masuk di Roma pasal 6 dan ke-8 dan hari ini adalah seri terakhir di pasal 8 tentang kita dikuduskan oleh Injil. Ya. Nah, minggu ketiga yang lalu kita bicara tentang penderitaan. Ya. Kita belajar di Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30. Bahwa penderitaan mengingatkan kita bahwa hidup kita rapuh dan rentan. Ya. Penderitaan juga mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Penderitaan juga mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan yang menyelamatkan. Dalam penderitaan perubahan pandangan jauh lebih penting dibandingkan dengan perubahan keadaan. Ya, seringkali Tuhan pakai penderitaan untuk mengubah arah pandangan kehidupan kita. Dan waktu itu juga kita bicara tentang mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus mau tinggal di kehidupan kita orang yang berdosa ini. Ya, itu mujizat yang terbesar. Bukan kaya jadi miskin, sakit jadi sembuh, menghadapi jalan buntu Tuhan bukakan jalan yang baru, terjadi terobosan-terobosan ya. Tapi mujizat yang terbesar adalah Roh Kudus yang suci itu mau tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Tapi kita akan mulai dari sebuah cerita seseorang yang bernama Peter Deineka. Peter Deineka ini orang Uni Soviet, orang Rusia tahun 1911 karena terjadi perang di sana. Dia memutuskan untuk lari dari negaranya, pindah ke Amerika. Ya, pindah ke Amerika. Lalu dia dibelikan tiket sama orang tuanya. Dan dia dikasih sangu sama orang tuanya beberapa kue kering untuk perjalanan dia sampai ke Amerika. Nah, waktu dalam perjalanan makanan keringnya ini habis gitu. Lalu dia lihat orang kok masuk dalam ruang makan, kok bisa makan ya gitu. Terus dia berpikir gimana caranya aku bisa ikut makan dengan orang-orang yang di ruang makan itu. Lalu dia punya ide, kalau gitu aku deketin kru kapal deh. Pak, boleh nggak saya sambil bekerja di sini katanya. Oh, kamu mau kerja? Iya, supaya saya bisa makan. Akhirnya dia, ya udah kamu bantu-bantu deh kru untuk makan. Nah, kira-kira 1-2 hari mau sampai ke Amerika, dia buka tiketnya. Ternyata tiketnya itu sudah termasuk makan. Loh, kok baru tahu sekarang aku sampai harus kerja supaya aku bisa makan. Karena tidak tahu apa yang termasuk dalam tiket yang sudah dibayar lunas, benefit yang harusnya Peter terima. Tapi dia nggak baca, dia nggak ngerti, makanya dia harus kerja supaya dia bisa makan. Gitu nah. Banyak orang Kristen menjalankan hidup kekristenannya hampir sama dengan Peter Deineka ini. Di dalam Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Kita punya tiket untuk ke surga dalam kekekalan.
Tapi kita tidak mengerti apa saja yang telah dibayar lunas. Bukan hanya untuk kehidupan di alam baka, tapi saat ini ketika kita banyak mengalami penderitaan, semestinya kita memiliki kepastian dan keamanan di dalam Kristus. Kita pikir ikut Tuhan itu enak, mudah. Bahkan seringkali kita berpikir Tuhan adalah mesin ATM kita, vending mesin. Kita masukkan uang, lalu kita tekan tombol, uangnya keluar. Ya, tapi kita mengabaikan penderitaan. Nah, minggu ketiga lalu kita belajar tentang penderitaan dan ini kita akan melanjutkan. Ya, tema kita minggu ini adalah logic on fire. Ya, logika yang membakar. Ya, tahun ini kita bicara tentang tahun kemenangan. Ya, tahun kemenangan bersama dengan Kristus. Oke, mari kita lanjutkan. Kita ulang lagi di Roma 29 ayat 30. Ya, karena sejak semula Allah sudah mengenal dan mengasihi kita, foreknew, dan Dia berencana, predestin supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan rencananya juga supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Kita sudah masuk di rencana Allah dari sejak awal. Lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Dan melalui pekerjaan Kristus kita dibenarkan dalam pandangannya. Dan akhirnya kita menikmati kemuliaannya. Ada 5 yang dikasih bahasa Inggris. Ini bukan pinter-pinteran Bapak Ibu Saudara. Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi ini menjelaskan konteks aslinya. Ya, foreknew artinya kita sudah mengenal dan mengasihi kita sebelumnya. Ya, Tuhan mengetahui fakta tentang kita. Mengenal itu memiliki hubungan seperti contoh waktu Matius 7. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Dan aku banyak melakukan mujizat-mujizat. Tapi Tuhan bilang apa sama mereka? Nyala engkau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bukannya Yesus tidak tahu siapa mereka. Yesus tahu. Tapi yang dimaksud mengenal ini adalah Yesus tidak membangun hubungan pribadi dengan orang itu. Jadi Dia menaruh kasih-Nya kepada kita. Bahkan sebelum kita ada, itulah maksud foreknew. Jadi sebelum dunia diciptakan dan sebelum kita ada, Tuhan sudah mengenal dan mengasihi kita sebelumnya. Lalu predestin. Mungkin kalau pengajaran Pantekosta ngomong predestin, kita sudah wah ini sudah mulai ngaco ini. Ya. Tapi Rasul Paulus mengajarkan di sini adalah predestin ini adalah dari semula ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. Jadi predestin ini bukan untuk diperdebatkan secara teologis atau argumentasi apologetika, tapi supaya kita mengerti bahwa mereka mengalami kepastian dalam penderitaan. Ya. Tuhan telah menetapkan orang yang dikasihinya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Ada suatu kepastian dan keamanan bahwa Tuhan telah mengasihi kita dan tidak dapat menghalangi atau menggagalkan rencana Tuhan yang sempurna. Inilah kabar baik. Seringkali kita berpikir dalam penderitaan, lalu kita merasa bahwa rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Apalagi dalam penderitaan, mungkin kita jatuh dalam dosa. Kita berpikir bahwa rencana Tuhan akan gagal. Tapi kata predestin di sini itu memberikan suatu semangat dan kebenaran yang membebaskan kita. Ada lagi ayat yang bilang, Yohanes 6 ayat 44,
Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tadi yang ketiga kita call, pasti akan terpanggil. Bapak Ibu Saudara bisa punya kerinduan datang ibadah, itu siapa yang gerakkan? Bapak Ibu Saudara hari ini beribadah, itu siapa yang menggerakkan? Itu Tuhan yang menggerakkan. Ya mungkin suatu kali nanti Ibu Sofi bisa bersaksi kenapa dia bisa beribadah. Kenapa kita bisa beribadah? Itu ada panggilan. Siapa yang memanggil? Memanggil dalam hati kita. Kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita punya kerinduan untuk datang beribadah. Kita punya kerinduan untuk mengenal. Itu dari siapa? Itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Bukan pekerjaan hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan ngajak. Mungkin ada saudaramu yang ngajak. Itu pun dari Tuhan yang menggerakkan untuk supaya kita bisa beribadah. Ketika kita menerima panggilan untuk mengenal Kristus, pada saat kita terdorong untuk mengenal, mencari, mempunyai keinginan, haus akan Tuhan, itu kita tahu bagaimana Tuhan menetapkan dan memanggil kita. Jika kita memiliki keinginan mengenal, kita berpikir apa yang Tuhan pikirkan tentang dosa kita. Ketika kita bilang, aduh kayaknya aku ini udah jahat deh sama Tuhan. Kayaknya aku ini sudah jauh dari Tuhan. Itu datangnya dari mana? Ya. Tanpa panggilan kita tidak akan mempunyai keinginan untuk mengenal Tuhan. Dan dalam pergumulan kita menjerit kepada Tuhan. Ya. Waktu kita juga dalam penderitaan, kita datang berdoa sama Tuhan, itu pun juga Tuhan yang menggerakkan. Jadi tidak ada andil kita sedikit pun kita bisa mengenal Tuhan. Filipi 2 ayat 13 lebih jelas lagi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Luar biasa ini, karena Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Gak ada andil kita, semua datangnya dari kerelaan Tuhan. Makanya gak heran kenapa banyak orang bisa percaya Kristus dan ada orang yang tidak percaya Kristus. Karena itu sudah ditetapkan. Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 1 ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Siapa yang milih? Tuhan. Kita gak bisa memilih sebenarnya. Tapi Tuhan yang memilih kita. Nah, ada jaminan, kepastian, dan keamanan di dalam Kristus. Ya, sekarang kita masuk ke dalam tema logika yang membakar. Ya. Nah, Logic on Fire ini ditulis oleh seorang teolog namanya Martin Lloyd-Jones. Ya, logika yang membakar. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Logika yang membakar ini adalah ucapan syukur dalam bentuk 5 pertanyaan retoris. Ya,
pertanyaan yang menguatkan dan menghibur kita di dalam penderitaan. Ya. Pertanyaannya menjadi begini, pertanyaan pertama dari Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan yang Maha Kuasa telah merencanakan kebaikan kita, mengapa kita harus takut atas apa yang sedang kita hadapi? Kita tidak pernah dijanjikan bahwa hidup itu tanpa tantangan dan penderitaan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang menjanjikan ikut Yesus, tidak ada tantangan dan penderitaan, itu adalah Injil yang lain. Ya. Yesus tidak pernah menjanjikan demikian. Ya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah berat. Sepertinya tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Sepertinya semuanya buntu. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan selalu kerjakan di dalam kehidupan kita. Tantangan, masalah, penderitaan tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan yang baik atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa melindungi kita dari sakit penyakit? Mungkin kita sudah berusaha higienis, kita jaga makan, kita minum vitamin. Tapi siapa yang bisa membuat kita bebas dari serangan penyakit? Ya. Mungkin sudah jaga makan, tapi ternyata tiba-tiba pilek datang atau tiba-tiba sakit datang. Siapa yang bisa menahan sakit penyakit? Ya. Kita tidak bisa juga menghilangkan penderitaan atau ketakutan. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak bisa lebih dekat karena Tuhan tinggal di dalam kita, Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita. Jadi sama dengan kita berusaha untuk melindungi kita dari sakit penyakit yang tidak akan pernah bisa. Sama dengan penderitaan atau ketakutan, kita tidak pernah bisa menghindar dari penderitaan bahkan ketakutan. Setiap hari mungkin kita bangun tidur, kita bisa bilang hari ini aku bisa makan apa enggak. Atau minggu depan akan seperti apa. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita semua punya penderitaan dan pergumulan. Kalau Bapak Ibu mungkin ngelihat tim pastoral, ya mungkin kelihatannya kayaknya happy-happy aja ini. Kayaknya wah postingnya luar biasa ya, makan enak ya, mungkin jalan-jalan ya. Kadang-kadang itu semua cuman ya bagaimana ya. Tapi semua kita punya masalah, penderitaan, ngalami penderitaan. Bagaimana tidak dihargai orang, ya tiba-tiba dihianati orang misalkan, ya. Mungkin ada orang yang berjanji tiba-tiba janjinya tidak pernah ditepati. Mungkin kita disakiti orang yang terdekat kita. Kita mengalami penderitaan pergumulan. Ya. Jadi kalau Tuhan memelihara kehidupan kita, bukan berarti kita nggak ada masalah. Hari-hari ini banyak orang meninggalkan Tuhan karena banyak masalah. Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Nah, cara menghilangkan rasa takut dari hidup kita bukanlah dengan mengisolasi diri kita dari semua bahaya, tetapi percaya kepada janji Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa dari semua bahaya-bahaya itu. Seringkali kita berusaha tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami ketakutan, kita mengisolasi diri.
Oh, kita jangan ke sana, kita jangan begini, kita jangan begitu, kita harus begini supaya kita terhindar dari penderitaan. Tapi percayalah, semakin kita mengisolasi diri kita, bahaya tidak akan pernah pergi. Bahaya akan selalu datang mengancam kehidupan kita. Tetapi percaya kepada janji Tuhan yang lebih besar dan berkuasa dari semua bahaya-bahaya itu. Dulu saya pernah ada di zaman, saya nggak tahu Pastor Morton ya, saya pernah di zaman kalau waktu melayani Tuhan, kami itu nggak boleh nonton TV. Ketika kita nonton TV jadi nggak kudus. Iya, saya pernah diajarkan gitu. Nggak boleh nonton TV, nggak boleh nonton bioskop. Nanti kamu jadi ikut tidak suci. Jadi kita mengisolasi diri supaya kita bisa suci. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Yang senyum-senyum tuh mungkin diajarin yang sama. Iya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita mengisolasi diri supaya kita tidak mengalami penderitaan. Saya ingat banget saya punya teman. Dia baru beli HP baru zaman itu LG apa gitu. Bagus lah dia beli. Tiba-tiba dia pergi ke mall hilang. Ya, ke mall hilang. Lalu teman saya yang bilang satu, ya makanya kamu. Tuhan sedang marah sama kamu. Makanya kenapa HP-mu hilang. So kita nggak bisa menghindar dari penderitaan atau rasa takut dengan kita mengisolasi diri. Ya. Hari Kamis kemarin tiba-tiba IHSG anjlok. Salah seorang posting dia rugi 85 miliar dalam satu hari di kripto. Padahal kita investasi, dia investasi supaya aman. Dalam sekejap 85 miliar habis. Kita nggak pernah bisa isolasi diri dari ketakutan, penderitaan. No. Dan Tuhan tidak pernah janjikan itu. Kita disuruh suci supaya mengisolasi diri. Nggak bisa. Justru kesucian kita diuji ketika kita berada di dunia ini. Jadi kita tidak bisa bergaul dengan orang lain. Kita mengisolasi diri. Mungkin kita mengisolasi diri bisa menjadi suci. Tapi kita menjadi kampungan. Kita nggak ngerti apa-apa. Kita berusaha isolasi diri. Takut. Tapi harusnya kita percaya kepada janji Tuhan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Pertanyaan keduanya adalah, jika Tuhan telah menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk menyelamatkan kita, mengapa kita masih khawatir akan kebutuhan kita yang lain? Kita nggak bisa lepas juga dari kekhawatiran setiap hari. Bagaimana nasib kita ke depan? Bagaimana yang punya anak kita bagaimana? Ya, bagaimana pasangan kita? Bagaimana sekolah kita? Bagaimana kuliah kita? Bagaimana gereja kita?
Bagaimana mungkin Dia tidak memberi apa yang kita butuhkan? Lebih dari apapun, Dia sudah memberikan anaknya. Masa hal yang lain Dia tidak memberikan kepada kita? Masalahnya sering terjadi, apa yang kita minta tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Ya. Kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Kita diberi kekuatan dalam menghadapi pergumulan, bertahan dalam penderitaan. Roh Kudus diberikan untuk memberikan hikmat, untuk mengelola apa yang ada di tangan kita. Saya ingat ada yang posting, jemaat kita posting, waktu Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, Tuhan yang membuka jalannya. Tapi Israel jalan sendiri melewatinya. Tuhan buka jalan, tapi kita disuruh jalan sendiri. Bukan menjadi bangsa yang manja. Dikit-dikit Tuhan sudah bukakan jalan, tolong dong, geret-geret saya, rodanya saya dibawa kursi roda dong. Enggak, bangsa itu disuruh jalan, melewati kekhawatiran ini, air bisa tutup kembali. Ya kan? Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya pernah ngalamin dan sampai sekarang menjadi pengalaman bahwa saya dulu suka ngancam-ngancam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau ya. Kalau Engkau tidak menjawab ini, udah aku gak mau percaya Engkau lagi. Gitu. Kita ngancam-ngancam, kita berharap bahwa kalau ikut Tuhan, itu semuanya lancar, mulus. Ya. Apa yang ada di tangan kita hari ini? Pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Apa? Jalannya Tuhan seringkali lewat lembah kekelaman. Tapi Dia selalu menyertai. Mazmur 23. Meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela, interceding, bersafaat bagi kita. Ini ada pertanyaan ketiga dan keempat. Pertanyaan ketiga demikian, jika Tuhan menerima kita, penerimaan siapa yang masih kita dambakan? Pertanyaan keempat, jika Tuhan Yesus Sang Hakim dihakimi menggantikan kita, penghakiman siapa lagi yang masih kita takuti? Pertanyaan ketiga dan keempat ini digabung dan saya akan mulai menjelaskan dari pertanyaan keempat. Tuhan Yesus sebagai hakim. Percayalah, suatu hari nanti kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Bahkan tetangga sebelah percaya bahwa nanti Isa akan datang sebagai hakim untuk menghakimi orang yang berdosa. Suatu saat kita semua akan dihakimi. Ya.
Pertanyaannya begini. Kalau dia sebagai hakim akan menghukum kita, dia menyangkali dirinya sendiri. Ya, jadi bayangkan waktu kita sidang, hakim yang sidang kita, orang yang sama yang menebus kita. Hakim yang menghakimi kita di persidangan, orang yang sama yang menyelamatkan kita. Yesus sang hakim agung yang akan menghakimi kita. Dia mati menggantikan kita di atas kayu salib. Sang hakim telah membayar lunas hukuman dosa kita atas dirinya sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa bukan setia dan penuh belas kasihan? Seringkali kita mendengarkan, oh Tuhan itu setia dan penuh belas kasihan. Tapi 1 Yohanes 1 bilang dia setia dan adil. Contohnya seperti ini. Allah Bapa di sorga melihat Weli. Ya. Melihat Weli yang selalu jatuh dalam dosa. Dosanya sama lagi terus menerus. Seorang Weli sering jatuh dalam dosa dan dosanya sama terus menerus. Lalu malaikat bilang, kita sambar petir dia. Kira-kira kayak gitu ya gambarannya. Kita sambar petir dia. Lalu kemudian Yesus menjadi pembela kita. Mungkin Tuhan Yesus bilang gini, jangan Allah Bapa, jangan begitu. Kita akan penuh dengan belas kasihan. Seringkali kita menganggap seperti itu. Bahwa Tuhan Yesus itu setia dan penuh belas kasihan. Itu seperti itu. Tapi di setia dan adil, itu begini. Kalau sampai ada yang menuduh Weli yang sudah di dalam Kristus, maka Allah Bapa melihat Kristus di dalam Weli. Karena ada orang yang dihukum menggantikan Weli. Beda. Setia dan berbelas kasihan, antara setia dan berbelas kasihan dan setia dan adil. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, Allah Bapa melihat ada Kristus di dalam kita. Karena hakim itu yang menggantikan kita. Setia dan adil, jika ada yang menuduh kita, maka Allah Bapa melihat Kristus di dalam kita. Ada orang yang sudah dihukum karena dosa kita. Lalu pertanyaan ketiga, jika Tuhan menerima kita, penerimaan siapa yang masih kita dambakan? Mungkin kita pernah dikhianati oleh sahabat, keluarga, atau mungkin kita pernah dikata-katai oleh orang tua kita. Bahkan mungkin kita pernah ditolak oleh gereja. Mungkin kita tidak pernah dihargai juga. Kita tidak pernah dimanusiakan mungkin. Ya. Bagaimana dengan penerimaan ini? Seringkali identitas kita paling sering ditentukan oleh apa yang dipikirkan orang yang kita anggap terpenting dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya bos, kita punya pimpinan. Lalu kita sangat menghormati mereka dan mereka orang terpenting dalam kehidupan kita. Lalu mereka mengatakan perkataan yang tidak enak dalam kehidupan kita.
Seringkali identitas itu yang kita taruh di dalam omongan mereka. Siapa orang terpenting dalam hidup kita hari-hari ini? Siapa? Pasangan kita mungkin? Atau siapa? Sebutkan aja. Siapa orang terpenting di dalam hidup kita? Jika bukan Tuhan, maka kita perlu bertobat. Kenapa? Karena kita pasti mengalami kekecewaan. Seringkali saya juga sebagai gembala, saya yang menaruh perkataan orang-orang penting di dalam pelayanan, dan ternyata membuat kecewa. Ya. Berapa sering kalau Bapak Ibu Saudara tanyakan kepada saya pribadi sebagai gembala, banyak sekali mengalami kekecewaan. Ya. Kadang-kadang merasa hebat, merasa pintar. Ketika apa yang sudah kita lakukan ternyata tidak berhasil. Itu sangat kecewa sekali loh Bapak Ibu Saudara. Saya harus jujur, saya ingat banget. Dan saya renungkan ketika saya belajar ini. Waktu kita ulang tahun ke-5. Ya, kita foto rame-rame gitu ya, foto. Sepertinya saya bangga sekali dengan foto itu. Bangga, lalu saya menaruh identitas saya di dalam pelayanan, di dalam foto itu. Tapi tidak lama terjadi banyak konflik. Identitas kita taruh di mana? Kalau kita taruh di bukan Tuhan, meskipun pelayanan, kita taruh identitas kita di pelayanan, kita taruh identitas kita di pekerjaan, kita taruh identitas kita di pangkat kita, kita taruh identitas kita di investasi kita, kita pasti akan kecewa. Kita taruh identitas kita di mana? Jika bukan Tuhan, maka kita perlu bertobat. Apakah kita menaruh identitas kita di titel kita? Kita taruh identitas kita di mana? Apa kita taruh identitas kita di pasangan kita? Kita taruh di mana identitas kita? Pertanyaan reflektif untuk kita semua. Penerimaan siapa yang sedang kita dambakan dalam hidup ini? Penerimaan siapa? Kita perlu sadar bahwa Tuhan telah menerima kita. Siapa sih yang kita dambakan supaya dia bicara? Mungkin dia bisa mengakui kita bahwa kita hebat, bahwa kita sukses, bahwa kita berhasil. Penerimaan siapa yang sedang kita dambakan hari-hari ini? Hanya Kristus yang menerima kita apa adanya. Tidak ada nama lain yang bisa terima kita. Reputasi kita bisa hancur. Investasi kita bisa hancur. Nama besar bisa rusak. Pencapaian bisa akan selesai. Tapi Yesus selalu menerima kita. Pertanyaan yang kelima, logic on fire, ada 5 pertanyaan. Roma 8 ayat 35 bilang gini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Pertanyaannya begini, jika tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, masih adakah yang
perlu kita takutkan. Mestinya tidak ada. Kata siapa di sini kayaknya janggal. Harusnya itu apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tapi Rasul Paulus mencatat, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kenapa Rasul Paulus memakai kata siapa? Kita harus jujur. Kata siapakah ini seringkali kita menuduh orang ketika kita mengalami masalah atau penderitaan. Kita mencari kambing hitam. Kita punya usaha mungkin. Kita punya pertemanan. Lalu kita mengalami masalah. Dari masalah itu kita mulai mencari kambing hitam. Siapa yang kita salahkan atas penderitaan ini? Makanya Rasul Paulus bilang, siapakah? Ini gara-gara istri saya. Ini gara-gara suami saya. Ini gara-gara anak buah saya. Ini gara-gara bos saya. Ini gara-gara kantor saya. Seringkali kita mencari kambing hitam. Siapakah itu? Bisa orang tua, saudara kita, teman kita, bahkan mungkin gereja. Kita bisa menyalahkan semuanya itu untuk dijadikan kambing hitam atas kegagalan kita. Tetapi kata siapakah juga, bicara siapapun yang berusaha menyerang kita, itu gak penting. Karena siapa yang bersama dengan kita jauh lebih penting. Besar rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Apapun yang menyerang kita hari-hari ini, penderitaan yang sedang kita hadapi, kita tidak taruh itu bahwa rencana Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara ingat Yusuf? Yusuf dijual oleh keluarganya. Sepertinya kita bisa bilang, oh saudaranya jahat. Saudaranya menjual dia. Tapi Alkitab mencatat pada masa akhirnya malah Yusuf memberi makan dan tumpangan kepada saudaranya yang menjual. Dia tidak menyalahkan saudaranya. Mungkin dia bisa menyalahkan saudaranya, tapi dia tidak menyalahkan saudaranya. Hari ini kesulitan yang sedang kita hadapi, jangan mencari kambing hitam. Kenapa kuliahmu gagal? Kita mencari kambing hitam. Kenapa pekerjaanmu gagal? Kita mencari kambing hitam. Kenapa usaha kita bisa gagal? Kita mencari kambing hitam. Tapi padahal dari kesulitan semua yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang besar. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya ingat teman saya ini. Ya, telepon saya waktu itu. Mau ke Samarinda. Sepertinya dia sudah gagal di dalam masa prakteknya. Mungkin dia gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Seringkali kalau kita lihat orang gagal kan, sudah. Kita orang pertama yang menghakimi paling besar. Tapi kalau hari ini ada jemaat yang gagal mengalami penderitaan, saya belajar. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Selalu itu. Kegagalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apa kegagalanmu? Penderitaanmu apa? Tuhan
tidak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Kesulitan yang kita hadapi tidak pernah membuat rencana Tuhan gagal. Bukan apa yang kita hadapi yang menentukan, tetapi siapa yang bersama dengan kita, itu yang menentukan. The Lord is my salvation. Tuhanlah keselamatan kita. Ya. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, bukan apa yang kita hadapi yang menentukan, tetapi bersama siapa itu yang menentukan. Kita perlu pegang, kita belajar dengan iman, kita perlu bersama dengan Tuhan. Mazmur 44 ayat 23. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, seringkali memang kita setiap hari berada dalam bahaya maut setiap hari. Ya, kita mendengar berita yang begitu menakutkan hari-hari ini. Tapi mari kita kuatkan hidup kita menghadapi pergumulan. Ya. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi Dia. Injil Kristus jauh lebih kuat, kasih Tuhan jauh lebih besar. Bahkan dosa kita tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Bukan kita yang menang, tapi Dia yang menang ganti kita di atas kayu salib. Ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kesusahan. Mungkin ada yang jahat sama kita. Semua ada maksud dan tujuan. Tetapi Tuhan akan mengubahkan itu untuk kebaikan kita. Esensi Injil bertolak belakang dengan dunia. Kristus memberi kehidupan melalui kematiannya. Kemuliaan melalui kehinaan. Penebusan melalui penderitaan. Pengharapan melalui kekecewaan. Sukacita melalui duka cita. Damai sejahtera melalui pergumulan. Dunia bilang kalau kita mau mendapat kemuliaan, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Tapi Injil bilang kemuliaan melalui kehinaan. Siapa yang mau dianggap hina? Tapi kalau kita mau kemuliaan, kita melewati yang namanya dihina. Kalau kita bisa punya pengharapan, kita harus melalui namanya kekecewaan. Bagaimana kita mau bisa mengalami sukacita, tapi kita tidak mau mengalami duka cita. Bagaimana kita mau mengalami damai sejahtera kalau kita tidak mau bergumul? Roma 8 ayat 38, sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Mungkin kita juga bisa menyalahkan pemerintah. Terus, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Kemiskinan nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita jatuh miskin, teman kita yang bisa meninggalkan kita. Tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Waktu kita susah, it's okay kalau orang-orang meninggalkan kita. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan orang yang dulu sering minta tolong kita, ketika kita susah, ketika kita jatuh miskin, orang itulah yang meninggalkan kita pertama kali. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita baik sama orang, terus orang itu nggak baik sama kita, itulah jalan kita. Kita nggak perlu mengutuki orang itu. Itu semua Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan kah? Siapa? Hari-hari ini gereja di Indonesia dianiaya terus. Tapi apakah gereja berhenti? Enggak. Gereja akan terus ada. Bahkan kita tidak ada, pekerjaan Tuhan akan terus ada. Kita ada batasnya, kita ada umurnya, kita nggak tahu sampai kapan kita dipanggil Tuhan. Kalau kita hidup hari ini, mari gunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, mari lakukanlah itu dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Siapa lagi yang bisa memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus? Siapa? Nggak ada. Apapun yang sedang kita hadapi, sakit penyakit kita tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak. Semua yang kita alami yang tidak enak, Tuhan punya maksud baik. Seringkali di mimbar ini disampaikan terus menerus. Jangan pernah menengking penderitaan. Jangan pernah menengking kesusahan. Jangan pernah ditengking-tengking. Bahkan seringkali Tuhan pakai sakit penyakit untuk semakin kita kenal Dia. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan doa-doa di Hoax sekarang. Tolong kuatkan kami Tuhan menghadapi ini semua. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita rasa mungkin kita gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Saya undang pemain musik. Masih ada slide selanjutnya? Ya. Rencana Tuhan tidak pernah berubah. Rencana Tuhan tidak tergagalkan. Kuasanya tidak mampu ditentang. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Jadi jangan takut. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kemenangan adalah bagian kita. Bukan akan, tetapi sudah. Karena Dia sudah memutuskan, Dialah adalah Alfa dan Omega. Demikian firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, kita perlu banyak belajar, ya, mendengarkan berulang-ulang supaya kita mengerti. Kita angkat pujian kita.